Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Embun Pagi kali ini akan membahas tentang al-muhafadzatu 'alal a'mal. Menjaga keberlangsungan amal sekaligus menjaga kemurnian Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Sebagaimana yang dinyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kami sempurnakan agama untuk kalian. Jadi agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ajaran yang mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan, baik di masa Rasulullah, di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, janganlah kita menjadi seperti umat-umat agama atau rasul-rasul terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu ketika diturunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan itu berlangsung lama, mereka kemudian merubah-rubah, mempelintir wahyu-wahyu itu menjadi ajaran-ajaran baru. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا. Belum cukupkah waktu bagi orang-orang yang beriman antahsya'a qulubuhum, untuk menundukkan atau khusyuk hati mereka lidzikrillah, mengingat Allah, dan khusyuk dengan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan kalian berlaku seperti orang-orang yang dahulu diberi Alkitab. Min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, di mana masa itu berlangsung lama, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Hati mereka tidak lagi mau menerima isi yang ada di dalam Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul terdahulu. Wa katsirum minhum fasikun, dan sebagian besar di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap pengikut ajaran nabi-nabi terdahulu. Mereka tidak lagi tunduk berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, tidak tunduk kepada kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ajaran itu berlangsung lama, kemudian mereka menjadi orang-orang yang fasik. Demikian pula dari ayat yang lain, Allah menjelaskan, wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u
ra'fatan wa rahmatan wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam gitu. Kami susulkan Nabi Isa ibnu Maryam yang membawa ajaran yang baru. Kami turunkan kitab Injil kepada mereka. Kemudian kami datangkan atau kami sertakan kepadanya orang-orang yang patuh dan penuh dengan kasih sayang. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa riayati. Kemudian mereka mengada-adakan terhadap rohib-rohib mereka, melebih-lebihkan terhadap rohib-rohib mereka, dan mereka mengabaikan kewajiban yang diberikan kepada mereka, padahal yang dituntut terhadap mereka itu adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Itulah karakter orang-orang atau umat-umat Nabi terdahulu gitu, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika ajaran Islam sudah turun dengan sempurna, jangan sekali-kali kita merubah ajaran itu menjadi ajaran yang rusak, menjadi ajaran yang tidak jelas begitu. Islam yang merupakan ajaran sunnah, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dirubah misalkan menjadi ajaran moderat, di mana Islam hanya sekedar substansinya saja, tidak mengatur urusan politik, tidak mengatur urusan ekonomi, tidak mengatur urusan sosial, juga tidak mengatur urusan pemerintahan. Ini adalah upaya untuk merubah-rubah ajaran Islam. Padahal Islam yang sempurna mengatur semua urusan-urusan kehidupan manusia itu. Saudara-saudara, jangan sekali-kali kita seperti umat-umat terdahulu yang merubah-rubah ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul mereka. Jangan kemudian kita menjadikan seperti orang yang telah memintal benang, menjahit baju, kemudian kita urai satu-satu benangnya itu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi seperti perempuan yang mencabut-cabut benang yang sudah dipintal, mencabut-cabut benang yang sudah dijahit baju itu. Jadi sesuatu yang paripurna itu kemudian dirusak. Ajaran Islam yang sudah sempurna itu kemudian dirombak, dirusak sedemikian rupa, disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama yang lain atau sistem-sistem peradaban yang lain. Jangan sampai seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menjaga keberlangsungan amal kita dan mampu menjaga kemurnian Islam. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.